Sobat Nusantara dimanapun berada, pasti kalian sudah tonton episode Kebu Iwe terkait Guru Besar Nusantara di Bali kemarin. Ya, kalau bisa kita katakan proses kita di Bali sangat-sangatlah lancar. Bahkan ada hal-hal spesial di mana kita bisa memasuki tempat-tempat yang mungkin untuk orang umum itu belum dibolehkan atau dilarang. Kembali ke peristiwa sebelum kita berangkat ke Bali, sebetulnya ada suatu hal yang kalau boleh saya sampaikan, suatu hal yang bisa dibilang berat, luar biasa, yang efeknya, impactnya itu membuat perjalanan kita di Bali itu mulus. Saya mendapatkan sesuatu informasi bahwa saya harus melakukan sebuah perjalanan mendadak tanpa di planning, tanpa boleh berhenti, yaitu dimulai pada malam itu harus langsung ke Sendang Senjoyo. Informasi itu saya dapatkan dari teman saya yang memang mungkin sampai saat ini teman saya belum mau untuk in-frame ke kamera. Saya mendapatkan, saya cerita, saya sharing, saya bilang kalau saya boleh sampaikan ya, teman saya itu orang yang saya hormati ya, sedikit banyak ikut andil tempat saya bertanya juga. Harusnya malam itu kita bertiga. Kenapa hanya saya sendiri? Alangkah indahnya kalau proses ini tetap dilakukan oleh Mas Genta dan teman kita yang belum melakukan. Akhirnya kita memutuskan, oke lah, setelah diskusi, akan ada prosesi di mana mungkin dimulai Mas Genta dan teman kita untuk melakukan perjalanan atau apa yang saya lakukan sebelum berangkat ke Bali. Tapi kita coba untuk dokumentasikan, siapa tahu bisa menjadi sebuah cerita yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Itu aja. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke dalam perjalanan Bumi Nusantara. Setelah kita selesai kemarin dari Pulau Bali, sekarang kita melakukan perjalanan lagi. Sekarang tepatnya sudah pukul 00.25 dan kita sekarang sedang menuju ke sebuah tempat yang ini, kalau bisa kalian lihat samping kirinya udah mulai hening. Ini kira-kira sebenarnya kita mau kemana sih, Mas Gadu? Hari ini kita lokasinya di Desa Tegal Waton. Kita akan menuju namanya Sendang Senjoyo. Aduh. Semangat saya. Kenapa harus ke tempat ini? Ya intinya sih kita ini keresahan saya pada waktu itu sebetulnya teman-teman sebelum perjalanan ke Bali untuk mencari cerita Guru Besar Nusantara terkait dengan Kebu Iwe. Saya sebetulnya sebelum ke sana itu mendadak harus menuju ke Sendang Senjoyo karena pada waktu itu saya mendapatkan berita sesuatu lah, pokoknya sekitar jam 11-an, saya masih ingat jam 11 saya berangkat dari Nganjuk, saya harus berangkat ke sini. Dan itu pertama kali saya, 11 malam saya berangkat. Di tengah tol saya sempat kontak Mas Genta dan satu teman kita untuk menemani saya sendiri karena memang waktu itu diminta siapapun yang di Bumi Nusantara harus ikut. Kebetulan waktu itu Bumi Nusantara baru bertiga, diminta harus melakukan di sini ya. Ternyata Mas Genta nggak bisa, teman kita yang satunya juga nggak bisa, saya kesendirian di sini. Ya akhirnya dari Sendang Senjoyo nanti lanjut kemana dan itu nggak boleh berhenti nonstop ceritanya. Ya setidaknya saya mengajak Mas Genta ke sini adalah untuk Mas Genta juga
akan bisa merasakan bagaimana perjuangan saya waktu itu. Karena waktu itu saya ngerasa gelo kok nggak bisa ikut saya sendirian gitu loh. Padahal kan kita sama-sama di Bumi Nusantara. Akhirnya saya ingin saat ini Mas Genta ibaratnya reka ulang apa prosesi saya waktu itu kesini, kenapa harus kesini, melakukan apa. Tapi tidak hanya reka ulang, karena harapan saya pribadi waktu itu Mas Genta kan belum sempat kesini dengan teman saya satunya lagi yang lagi ngumpet di belakang ini juga. Nanti kita akan melakukan sama-sama di situ, bukan sama-sama sih, satu persatu lah. Mungkin kalau untuk Mas Genta nanti prosesinya akan coba didokumentasikan bagaimana prosesinya dan bagaimana perasaan Mas Genta mulai datang sampai setelahnya apa yang dirasa, ya biarkan natural, alami. Berdasarkan narasi ini berarti saya nanti di sana sendiri. Ya iya no, kan dirimu di mana? Ya pokoknya aku hanya nuntun tempatnya, nanti prosesinya seperti apa, dirimu jalani. Karena waktu itu yang tak lakukan seperti itu ya Mas. Ini bukan balas dendam loh Mas. Maksudnya ini juga, maksudnya kan berarti kan mungkin kemarin yang waktu di Bali ada sesuatu yang kurang karena waktu itu Mas Genta kan nggak ikut prosesi ini. Dewean lu aku bro. Tapi ya tetap nanti di inilah ya. Iyalah nanti pantau dari kejauhan lah ya. Ya intinya ya kayak prosesi mungkin apa ya, yang di TV kita pasang kamera nanti berdada. Dan enggak, nanti kita kita safety tetap safety. Karena ini lokasinya juga malam hari, tadi udah mau jam 12.29 di situ. Ya itu aja. Nanti sembari jalan-jalan pas di sana kalau memang sempat cerita. Kalau enggak ya langsung ritual kita ceritakan di sesi setelahnya. Karena waktunya juga sudah mau jam 1:30 malam. Tapi ya teman-teman ya, maksudnya based on the cerita internet, kan saya sobat Waham selalu mencari-cari tahu dulu di internet ya. Dari segi visual tempatnya sih ya mungkin ya bisa dibilang agak wah. Tempat wisata yo. Ya, tempat wisata kalau siang ya, kalau malam kan juga jadi tempat wisata terbengkalai. Lebih serem itu. Bali lah Mas. Oh, iya. Maksudnya secara visual kan Bali kelihatan ada apa candi, ornamen di sini kan ya alam. Ya tapi alam kayak gua langsung ya bodoh ya. Ya enggak lah, lebih enak harusnya. Karena waktu itu saya juga pertama kali enggak tahu kenapa harus kesini. Setelahnya prosesi baru tahu, oh kenapa harus kesini. Jadi alangkah eloknya nanti saya ceritakan juga kenapa harus sini nanti aja setelahnya. Setelah Mas Genta merasakan diracuin ini cerita dari sekarang, nggak kaget lagi. Ya. Intinya teman-teman, saya mohon doanya karena mungkin ini akan menjadi kali pertama saya mungkin saya nyemplung yang untuk pertama ini kali. Ini bukan melukat tapi kungkum untuk yang pertama kalinya di tempat ini dari mungkin kalau nanti ada teman-teman yang lain juga, tapi sepertinya sih saya mencium-cium rencana saya disuruh masuk dulu. Jadi mohon doanya teman-teman, semoga untuk kegiatan ini dilancarkan dan kita bisa mendapatkan banyak cerita dari Sendang Senjoyo di daerah Salatiga. Oke, terima kasih. Terus perjalanan kita. Jujur perasaan juga cukup campur aduk, di antara satu ada perasaan rindu akan masuk ke tempat-tempat pembersihan diri, kungkum kalau di Jawa, kalau di sebelumnya kan namanya melukat di Bali. Jadi perasaan terpaksa itu tidak ada, tapi ya itu sih campur aduk terutama, dan ya experience baru terutama di Pulau Jawa karena sebelumnya saya tidak pernah juga. Di satu sisi penasaran juga ada, tapi tetap perasaan hati yang berkecamuk itu yang sangat-sangat mendominasi perasaan saya. Bismillah, alhamdulillah, nyampe. Gila kan, gini kan, gimana kan? Mas Adene nanti di mana ya Mas? Ya jalan nanti ke sana. Enggak di sini toh? Enggak. Boleh di sini Kubangan. Yakin? Terang lampunya loh. Masih berani lah. Oke ya? Apa? Oke toh? Oke, kalau ditemani oke. Jalannya cepet, selak jamnya nggak nutut. Kayaknya ada orang lain sih. Oke sih, berani. Nah, itu ada bohong teman-teman kalau perasaan atau ketakutan itu tidak ada ya, apalagi sebelum perjalanan ini direncanakan kan juga saya sudah mendengar sedikit cerita dari pengalaman Mas Gaduh. Waktu sampai ke Sendang Senjoyo itu turun, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, bahkan filosofi dari Sendang Senjoyo pun gunanya mandi di sana itu untuk apa juga
saya sudah sedikit diceritakan juga, jadi bohong kalau ketakutan itu tidak ada. Jadi kalau cerita yang beredar ini memang salah satu tempat favorit Joko Tingkir Kumkum. Tapi sebelum beliau jadi raja, Mas, jadi masih zaman mudanya, bahkan zaman sebelum dia mengabdi ke Demak. Tapi zaman Demaknya juga bukan zamannya rajanya Raden Patah, tapi Sultan Trenggono. Nanti yang pada akhirnya setelah pengabdian Joko Tingkir dipek mantu, diambil mantu, dikawinkan sama anaknya Sultan Trenggono, putrinya. Itu sekilas. Jadi kalau bicara Sendang Senjoyo, cerita yang beredar itu. Tapi kalau dari luar cerita itu banyak nggak Mas? Banyak. Tokoh-tokoh besar yang pernah berkunjung ke sini juga. Jadi apa ya, kalau secara tua paling kalau bisanya sesuai namanya mungkin ya, nama ini muncul karena pernah ada kemiripan ini. Tapi kalau saya sih kalau bisa boleh ngomong ya, ini apa? Kalau Mas Geta pernah dengar atau pernah baca raja pendiri Mataram kuno, Mataram Hindu, Sanjaya. Ya, Sanjaya pertama kali ke sini. Maka namanya jadi Sendang Senjoyo, itu ada kaitannya Kalau Sendang Senjoyo, kalau yang kenapa Senjoyo muncul namanya justru kalau yang cerita di rakyatnya itu terkait cerita pewayangan. Ada Arya Senjaya yang pernah gugur waktu perang Bratayuda. Ini versi yang beredar ya secara pewayangan, berita Bratayuda yang apa? Yang akhirnya gugur, terus tempat dia gugur dia musnah jadi kayak muncul air. Cuma kan itu cerita pewayangan ya. Silakan ada yang kalau teman-teman yang apa yang fanatik sama cerita wayang ya biasanya diambil itu yang Joko Tingkir. Kalau Joko Tingkir beneran ke sini. Tapi kalau saya sendiri dulu kalau awal sini ya Prabu Sanjaya. Jadi kalau Prabu Sanjaya berarti kan raja-raja di zaman Mataram kuno, pendiri Mataram kuno. Oh ya, ini mungkin kayak based on the artikel internet yang tadi sempat saya baca, ini mungkin ya Mas ya, kayak bekas. Nah, kalau ngelihat ornamen-ornamen candi sini dulu waktu zaman Sanjaya memang karena seneng kumkum di sini memang sebetulnya kalau mau dicari itu banyak berserakan, nggak hanya di sini. Ini kebetulan ini dulu tempat ini memang mau dibangun kayak entah mau dibuat candi atau apa gitu loh, kayak karena tempat favorit juga kan untuk kumkum. Berarti daya manfaat, daya medis, daya apa saya juga entah di air ini memang bagus untuk membersihkan diri atau untuk kumkum. Jujur saya nggak fokus itu teman-teman. Kenapa nggak fokus? Pemandangannya saya nggak fokus. Yakin Mas Gen? Dan ketika sudah sampai di tempatnya gitu kan, akhirnya segala keberanian yang saya bangun akhirnya luntur lagi karena melihat tempatnya seperti itu. Maksudnya ya meskipun itu banyak cahaya, maksudnya banyak cahaya penerangan, tapi tempat sakral, tempat wingit itu akan tetaplah vibes-nya tetap akan seperti itu, nuansanya akan tetap seperti itu, tidak akan pernah bisa berubah. Datang gelap, memang ada beberapa motor, mungkin ada beberapa pengunjung yang pas kita datang pengunjung itu telah selesai melakukan ritual atau meditasinya gitu. Datang dan ya sekilas pemandangannya terang kan cuma di bagian depan, tapi kan kita kan melakukan proses ritualnya di belakang udah dominasi gelap sih, kegelapan gitu maksudnya. Mata air, terus apa ya, pohon-pohon besar, pohon-pohon yang tipikal kayak beringin itu, akarnya di mana-mana itu ya bikin pikiran kemana-mana gitu kan. Takut ya jelas takut gitu. Tapi ya mau gimana lagi, dengan ini udah sampai di tempatnya dan ini memang harus dilakukan karena ini adalah sebuah janji yang tertunda, karena harusnya ini dilakukan sebelum perjalanan di Bali, tapi baru bisa saya lakukan sekarang. Jadi saya hanya mencoba untuk bersikap sedikit apa yang kalau kesatria ya sedikit setia kawan inilah kayaknya. Mas Gado sudah melakukannya, mungkin ini adalah saat saya untuk melakukan ini juga dengan keinginan atau doa yang mungkin sama juga diaturkan Mas Gado waktu itu. Jadi it's my turn gitu kan, ini giliran saya dan apapun tuh harus saya hadapi. Meskipun gelap di sana udahlah. Nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Tapi udah sampai sini tak urupno sentere kan ben ketok.
Ini kita masih ke sana, Mas. Masih sini. Aku tuh pertama kali ngeraba-ngeraba dulu sini sih. Dirimu bukan di sini toh? Ya ini. Di sini. Oh, di sini. Mm-mm. Nah ini pohonnya memang di ini toh. Dikeramatin ini pohonnya. Ya nanti kita di sini. Di sinilah Stres aku. prosesinya nanti. Nah, Mas Genta nanti turun sini, ya nanti habisin lah. Ya. Teman-teman mohon maaf nanti yang detail Mas Genta harus ngapain. Nanti senternya juga nggak boleh nyala soalnya. Itu nanti saya bisikin ke Mas Genta karena memang ada sesuatu yang nggak boleh apa ya disampaikan secara vulgar terkait tentang tata cara yang sifatnya mungkin agak berbeda yang biasa orang lakukan di sini. Kenapa Mas Genta saya kasih tahu? Karena memang saya flashback lagi sebetulnya waktu itu sebelum saya ke Bali, saya dapat sesuatu yang memang mengharuskan saya ke sini, nanti ke tempat kedua, ketiga, dan keempat. Dan harusnya memang nggak hanya saya, waktu itu saya memang salahnya mendadak, saya telepon di mobil, terus Mas Gentanya bilang, aduh nggak bisa, terus teman kita satu lagi nggak bisa, saya cuma ngerasa, waduh saya sendiri kesini dan saya pakai Google Map jujur aja. Makanya tadi juga masih jalan beberapa nyasar. Berarti saya 2 kali kesini dan malam. Waktu itu saya sendiri. Ya kalau boleh dibilang masih mending sekarang ya lampunya lebih banyak nyalanya. Karena waktu itu ini nggak nyala nih. Nah ini nggak nyala ini. Ini nggak ada ini. Nggak nyala. Itu warung itu Mas. Nggak nyala masih waktu ada itu. orangnya. Berarti buka sekarang. Waktu itu nggak ada. Benar-benar nggak ada karena waktu itu masih yang kalau sebelumnya lagi apa mungkin habis efek PPKM atau apa. By the way nanti aku nyemplungnya gimana Mas? Nggak pakai apa-apa? Nggak pakai apa-apa. Karena waktu itu saya nggak pakai apa-apa, paling nyaluk barangnya di sini, terus nanti botol airnya ini nanti saya bisikin lah ini ya. Itu dulu, sekarang jam piro kan? 00.50. Nah, mungkin nanti sempat akan kita coba dokumentasikan mana yang boleh, prosesnya yang boleh mana. Tapi sebelumnya ini saya mau coba cari tahu apa sekarang, atau kita harus nunggu, atau harus langsung dimulai gitu. Sementara itu dulu, dia mau ditanyakan? Aku udah sibuk untuk momen. Terang banget loh, Mas Gan loh, terang banget loh ini. Terang ada lampu ini nggak? Terang banget loh ya. Terang banget ini. Selamat kalau waktu itu saya benar-benar lupa bahkan bawa senter aja saya lupa. Karena saya mikirnya nggak segelap. Ini terang itu nyala, saya enak banget tuh. Ya wis lah. Dia mau tanyain nggak? Apa? Yakin nggak tapi? Bisa. Udahlah, coba nanti lah. Wahai anakku. Tapi itu kemarin saya ikut teman-teman. Kenapa waktu itu saya nggak ikut? Saya sekarang di sini sendiri. Yes, teman-teman ini kita coba untuk persiapan dulu ya. Saya juga mau mengumpulkan keberanian. Iya. Biar ini nanti saya mau briefing Mas Genta dulu. Sembari saya juga harus harus berhalu-halu dikit lah. Apa mulai sekarang atau harus nunggu dan segala macam. Itu sih dari saya. Kalau nanti ada yang mau ditanyain lagi, lupa ditanyain kita. Sembari jalan ya. Ya setelah selesai mau tanyainnya jangan sekarang. Fokus saya masih ini. Dan kamera nanti mohon kalau memang mau dokumentasikan steady aja ditaruh karena prosesi Mas Genta benar-benar kita nggak boleh nemenin. Ya sama, maksudnya bukan sok-sokan Mas Genta harus apa karena ini sebetulnya Mas Genta kan nggak melakukan waktu itu. Ya ini cuma tertunda. Alasannya minta reka ulang sebenarnya tapi ya nggak bisa reka ulang ya wis karena dia yang bersangkutan ya harus ikutin. Itu aja. Ada teman kita satunya lagi kalau memang ternyata nanti diminta barengan harus nyemplung ya barengan. Nggak tahu ini saya nunggu dulu. Tapi kalau Mas Genta cuma karena teman yang harusnya kita bertiga yang satunya juga kebetulan ini ikut tapi nggak in-frame kamera. Aku yang ngomong sampai belepotan karena mulai banyak ke distract. Mohon maaf. Mas Genta ngerti lah kalau kayak gitu. Ya wis itu dulu daripada nanti saya ngomongnya malah nggak karu-karuan. Tengok sana tengok sini, wis kamera habis ini off, matiin lampu, biarkan saya sama Mas Genta briefing dulu. Nanti kalau kamera mau pasang dulu, baru saya mulai prosesinya. Dah, tuh, makasih. Ya. Tunggu deh teman-teman ya.
Fungsi dari ritual kumkumsa itu adalah selain membersihkan diri, itu adalah meneguhkan keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan hadir di saat atau di tempat yang memungkinkan atau tempat yang mungkin saat itu dilihat seperti tempat serem, tempat apa, atau tempat yang cenderungnya kalau manusia datang sendiri, di situ akan merasakan ketakutan. Harusnya memunculkan rasa keyakinan itu akan tetapi diawali dengan sebuah godaan dengan berbagai macam. Itu balik lagi memang akan berbeda tiap orang. Tujuan memasang apa? Tujuan memasang di itu? Tadi saya terangkan bahwa Udah, tujuan ya? memang itu untuk kayak memang ayo goda aku gitu loh. Kan tujuannya kita godain aku harus yakin, goda aku yakin. Sebelum memasuki area pemandian itu memang ada sedikit bisikan dari Mas Gaduh, intinya tentang apa aja yang harus saya lakukan, kan karena gimana pun juga saya sobat awam teman-teman, walaupun mungkin di balik man juga udah melakukan prosesi ritual yang mungkin hampir-hampir sama, tapi kan beda tanah, pasti beda kebudayaan pula, pasti ada sedikit perbedaan yang mungkin tetap harus kita jaga gitu kan. Ada sesuatu yang baru tentang bagaimana doa itu harus diucapkan, kapan harus menahan nafas atau segala macamnya, itu adalah sebuah pengetahuan yang baru juga kayak gitu kan. Dan satu yang mengganggu saya di situ adalah bahwasanya Sendang Senjoyo ini kan memang tempat untuk membersihkan diri, tapi satu hal atau mungkin satu perspektif unik di sini lah, semua ketakutan, semua bentuk godaan itu mungkin mampu datang di tempat itu. Kadang saya berpikir gitu kan, wah, genta yang katanya spesial, genta yang katanya magnet atau segala macamnya gitu, adalah jumawa saya. Mungkin ada satu hal yang saya sesali gitu kan. Saya merasa kayak, wah, seolah-olah nanti saya datang, kemudian saya akan disambut oleh mereka gitu kan, mereka yang baik atau mereka yang buruk. Bahkan ketakutan itu kalau memang kamu berani, bisa kamu datangkan untuk masuk ke dalam kolamnya dan mewujud di hadapan. Ya, itulah sebuah proses penempaan juga yang menurut saya gitu. Setelah melakukan beberapa rangkaian tata cara yang baru diucapkan oleh Mas Gaduh, akhirnya saya mengikutinya, dan saya yakin itu banyak yang salah juga karena susah teman-teman. Kayak kelihatannya gampang tapi susah lah untuk mengumpulkan fokus, ternyata tidak semudah itu. Akhirnya halusinasi sudah mulai terjadi gitu kan. Suara-suara wanita tuh udah saya dengar sebenarnya, udah saya dengar. Akhirnya saya masuk gitu kan. Ketika masuk kan bebas, maksudnya kan kita kan bebas untuk mau mikir apa aja kan, sebenarnya kan bebas kan. Masuk tetap doa, tapi sekali lagi saya kayak ingat kata-kata Mas Gaduhnya, hati-hati, mungkin saja kalau memang rezekinya ketika kamu masuk kaki kamu akan langsung disep. Nah, itu ketakutan saya karena memang bentuk tangga di Sendang Senjoyo itu kan agak licin, maksudnya kan batu modelan batu tangganya dari modelan batu tua yang masih besar licin, mungkin ada lumutnya juga. Itu kan langkah saya cukup hati-hati di situ. Ketakutan udah nggak karuan lah, antara dingin itu kan memang harusnya masuk itu nggak pakai apa-apa, tapi karena mungkin saya kebanyakan negosiasi ya teman-teman. Untuk proses kayak itu pun saya masih ngeyel untuk negosiasi, itu salah saya sih. Untuk adalah mungkin saya lebih nyaman untuk pakai celana saja, walaupun ya celana cuma ini satu kain aja gitu kan. Akhirnya masuk, melakukan sedikit beberapa tata cara yang tadi di ini. Akhirnya kepala masuk, terus keluar lagi, dan baru disitulah habis itu saya jalan 1, 2, 3 langkah untuk menemukan titik yang enak buat berdiri, karena itu udah nggak mungkin duduk, karena saya berdiri, saya tingginya mungkin 178 atau 80, dalamnya udah segini, kalau duduk udah pasti kelelep gitu kan. Udah diam berdiri. Pertama yang saya rasakan ini, kalau nggak kebalik ya teman-teman, yang pertama saya rasakan itu adalah susah teman-teman untuk berdoa benar-benar khusyuk di sana. Itu susah karena
kalian harus berpikir gimana menahan dinginnya, menahan ketakutannya, terus menahan pemandangan gelap yang ada di depan mata kalian. Terus udah pikirannya udah kebagi-bagi lah. Tapi ketika saya tes, ya mungkin sekitar 1 menit saya mencoba untuk fokus, akhirnya terasa juga ada rambut agak panjang, pokoknya satu ini pundak saya itu kerasa kok lewat gitu. Pas langsung tegak lagi, langsung tegak, takut, mikir. Hampir sampai saya selesai proses itu, saya tidak menutup mata saya karena saya masih ada sedikit trauma ketika saya merem terus nanti kerasanya apa macam-macam. Saya mencoba untuk melek di depan mata saya itu, tepat di sebelah saya di sini, terus ada ini di sini, daerah sini ada air muter terus, dan ketakutan yang Mas Gaduh ceritakan waktu itu akhirnya mulai berasa di kaki kiri saya. Kalau dibilang ular, saya nggak yakin itu ular juga ya maksudnya. Tapi ada kok yang melilit dan di bagian jempol kaki saya itu udah mulai ada gigit. Ya, saya berharap itu ikan gitu kan. Ikan nggak akan mampu memasukkan mulutnya ke dalam jempol kaki saya gitu kan. Akhirnya kerasa tuh udah kerasa ada sesuatu yang kayak masuk ke jempol kaki saya dan jempol saya dipelintir. Ser. Saya lihat ke belakang kan, saya mencoba untuk mencari bantuan Mas Gaduh, tapi tetap berlangsung kayak gitu. Sebenarnya pertanyaan saya adalah apa ya, apakah godaan itu satu sosok yang sama juga? Mungkin kalau nanti teman-teman lihat di video juga ada suara teriakan wanita gitu. Intinya kayak bunyinya gini teman-teman. Lihat ke samping. Make sense nih, dari awal saya mau masuk, suara wanita udah saya dengar, saya masuk gitu, terus ada rambut di belakang saya gitu kan. Gigitan itu kerasa juga, dan habis itu ada teriakan apakah godaan saya waktu itu adalah sosok itu gitu. Itu apapun saya tidak menanyakan juga ke Mas Gaduh. Enggak saya tanyain juga itu siapa, itu udahlah maksudnya. Kalau memang itu adalah cara saya untuk ditempa di senja ya udah saya nikmatin itu. Dan setelah itu saya nggak begitu lama, dan mungkin 10 atau 15 menit lah, 15 atau 20 menit lah. Terus saya cuma di dalam, terus karena yang paling kenceng itu yang ada di bagian kaki itu. Kalau melihat saya nggak melihat apa-apa gitu. Melihat di depan, melihat sosok apa saya nggak ngeliat apa, tapi paling kerasa kenceng itu di kaki. Karena saya ketakutan saya udah nggak bisa ditahan lagi. Karena dinginnya udah sangat dingin, mungkin kalau masuk ke air tuh udah kayak itu udah sampai lompat itulah saking dinginnya untuk menghangatkan dirinya. Akhirnya saya udah nggak tahan juga karena dinginnya udah mulai awur-awuran gitu. Akhirnya saya keluar. Setelah melakukan sebuah ritual kumkum, mereka ulang yang saya lakukan dulu. Hasilnya jauh yang saya harapkan memang. Bohong kalau saya bilang saya merasakan ketenangan itu, saya tidak merasakan ketenangan sama sekali. Sendang Senjoyo di malam itu justru seperti mengatakan sesuatu kepada saya, bahwasanya saya datang ke sini itu bahwa kamu itu kalah. Maksudnya kalah itu bukan karena saya ingin menaklukkan tempat itu, enggak, tapi kayak ada yang salah di diri saya yang tidak bisa saya jelaskan itu. Kayak udahlah, gimana cara ngejelasinnya, susah. Mungkin menjawab pertanyaan sebelumnya, bahwasanya saya datang ke sana dengan jumawanya saya mungkin yang kadang teringat bahwa kata-kata wah Genta itu spesial, Genta itu apa, enggak, kamu tuh bukan siapa-siapa gitu. At the end of the day yang saya rasakan di Sendang Senjoyo adalah itu, bahwasanya tidak pentinglah kamu itu punya apa, kamu merasa kamu bisa apa, melakukan apa aja di sini, tapi ketika semesta berbicara dan menunjukkan caranya, ya yang saya rasakan di kolam itu adalah saya kalah. Banyak kesalahan yang harus saya tambal. Ini bukan untuk saya pribadi, tapi untuk berbagai hal yang bisa diartikan lah teman-teman. Kayak susah sebenarnya jelasin kalahnya tuh. Cuma takutnya teman-teman nanti mikirnya gini kayak, wah Genta merasa kalah di situ terus kayak ingin show off, balas dendam atau ingin membalas supaya dia tidak terasa kalah. Enggak gitu teman-temannya. Kamu tuh kayak
udah kalah terus kamu kayak diinjek sampai kamu tuh merasa ya udah nggak apa-apa, injek aku saja karena ya ini wajar untuk aku dapatkan, untuk kamu ibarat kata diludahin, ya udah kamu terima aja karena ya itu yang memang harus saya terima gitu. Itu sih teman-teman. Ya karena mungkin kayak sombongnya saya, mungkin kayak itu adalah sombongnya saya dalam hati kan. Saya tadi sempat sampaikan bahwa saya datang dengan perasaan berkecamuknya udah berbagai hal, dan kebetulan nyambung sama doa yang dari awal saya ucapkan dalam hati saya tentang keinginan saya dalam lubuk hati yang dalam itu nyambung. Disitulah saya merasa, oh ya ini yang saya rasakan waktu mungkin habis proses itu kan kita sempat di atas kan ya. Terus saya sempat lihat atas lama banget, di situ saya merenung sebenarnya apa ya yang saya dapatkan di tempat ini. Oh iya, ternyata yang saya dapatkan di tempat ini adalah ya udah saya ternyata kalah dengan segalanya. Oke teman-teman, jadi itu adalah sekilas dari pengalaman kami ketika datang ke Sendang Senjoyo. Sekiranya reka ulang dari Mas Gaduh, waktu saya tinggalkan sudah tergambarkan, dan kemudian direka ulang oleh saya juga sudah sedikit tergambarkan, tapi berbeda jauh yang didapat. Karena saya nggak dapat apa-apa selain kamu itu kalah, salah. Nah itu yang saya rasakan di teman-teman. Wahai anakku. Ya tadi sudah saya jelaskan sebetulnya sedikit gitu, bahwa memang intinya poinnya bahwa memproses itu tidak layak untuk dokumentasikan lah. Karena memang proses spiritual pribadi masing-masing kok kalau di dokumentasikan kok pesannya ya memang akhirnya memang terbukti efeknya itu jauh berbeda. Bahwa kalau yang intinya kan di tempat situ memang kita tempatnya untuk membersihkan diri dan ditempa untuk digoda agar keyakinan kita yakin teguh bahwa ada Tuhan. Ya godaannya tipis sih kalau menurut saya tipis. Ya akhirnya ya sudahlah, efek dari, kalau saya bukan melihatnya efek dari seseorangnya, tapi ngelihat apa sebelum kita melakukan berendam di situ, apa yang kita lakukan gitu loh. Kita melakukan yang harus direkam, ada beberapa teman-teman otomatis kan datang ke situ naruh kamera walaupun ditinggal. Akhirnya esensi kumkumnya itu nggak dapet kita Mas kan kemarin. Memang ya kan ikutkan kumkum yang akhirnya kamu lihat sendiri, yang aku kumkumnya cuma oleh bener saya ikutan lagi. Terus yang Mas Genta mungkin masih pakai celana, saya masuk los karena waktu itu saya nggak pakai baju. Los saya masuk, Mas Genta kaget lihat itu saya masuk, saya ingin merasakan apa sih bedanya, harus saya rasakan. Dan memang oh beda jauh banget. Oh ya wis lah, efeknya mungkin banyak orang atau apa. Dan sebetulnya kalau pertanda semesta itu kalau boleh dibilang banyak gangguan. Gangguan, mesti gangguan bukan gangguan ujian, gangguan untuk merekam itu banyak dalam artian bukan gangguan setan. Bukan gangguan setan. Kita mau gitu, ada orang mau datang, kita harus cut dulu, selesai kita beresin kameramanya, ada orang itu. Nah waktu saya itu los, nggak ada siapa-siapa, itu kan bagi saya yang menangkap itu kayak kok ono aja. Jadi harusnya kalau secara durasi normal nggak ada, waktu saya kumkum cuma harusnya mungkin sejam setengah. Kemarin itu lama banget, akhirnya lama banget, itu pun dapatnya nggak ada. Nggak dapetin ya, ada tapi tipis lah, itu sih. Makhluk harus bener Iran channel apa ini? Berani-beraninya ya. Kalau yang gangguannya ya cuma kalau yang itu yang ketangkep kamera semuanya bermulai dari ujung depan. Kalau Mas Genta ada ujung depan kiri yang tak pasangin. Saya memang masangin waktu saya awal ritual keliling sebelum Mas Genta Bram, saya lihat ini kayaknya awalnya datang dari sini deh, tak taruh. Makanya saya bilang Mas Genta nanti dari sini. Ternyata ya tipis sekali, cuma suara yang masuk tengok aku ke samping. Itu real atau dari orang sekitar yang mungkin kita nggak tahu? Ya ini teman-teman harusnya untuk dari tata cara sisi perekaman, harusnya kalau kan kameranya, kalau teman-teman lihat kan kameranya berarti kan nggak hanya satu tuh. Dan yang masuk kan kamera yang justru jauh dari arah orang-orang kalau mau datang. Kalau kamera yang dari sisi arah orang-orang datang malah nggak ada.
Ya wis nggak usah dijawab kalau gitu. Mosok yo suara itu lompat yang kamera ini posisi ini kamera harus dekat orang-orang nggak ketangkep malah di sini ya udah itu aja. Tapi apapun itu ya teman-teman, maksudnya apapun dari cerita yang kami sampaikan, mohon jangan diartikan bahwasanya Sendang Senja itu adalah full of setan gitu. Enggak juga, bahwasanya tempat ini merupakan sebuah tempat yang baik, karena saya sempat baca di artikel internet inilah panggenan ayam harusnya. Itu apakah memang Iya, benar seperti itu? memang kalau kita balik lagi ke sejarah, banyak tokoh yang kumkum di situ. Kalau tempatnya mungkin ini demit lah ngopo loh, dan tokoh-tokohnya tokoh-tokoh yang menjadi sosok besar yang di ilustrasinya nanti bisa ditampakkan siapa aja sosok beliau. Yo mosok dengan logika itu saja sudah menerangkan. Tapi namanya mereka waktu itu ritual kumkum di situ, mosok yo nggak digoda gitu loh maksudnya. Pasti digoda ujian segala macam. Tapi esensi titik poinnya ya tempatnya tempat baik. Bahkan waktu itu harusnya kita kan jalan ke sumber-sumber yang lain, nggak tersampai, tidak kesampaian karena emang waktu dan segala macam. Harusnya ada kayak Sendang Lanang, Emus Kentap ingin ke sana, Sendang Putri, Sendang Teguh, Tuk Sewu, segala macam, Sendang Wayut segala macam. Itu banyak yang fungsinya dan itu lebih saya ngelihatnya sih. Saya juga belum ke sana karena saya waktu Senjaya kemarin tuh 2 kali. Saya pengen cuma ya waktunya nggak. Next time ya memang kita harus ke sana tapi nggak direkam. Diulangi lagi udah. Iya, diulangi lagi tapi nggak direkam. Benar-benar yang ya berdua, bertiga harusnya kita sana bertiga ya. Mungkin kumkumnya bareng, nggak harus sendiri bareng jujur, tapi kan juga nggak ada lampu-lampu, nggak ada keramaian orang ngeset kamera. Ya. Itu kesimpulannya dari kumkum, perbedaan dan ini jangan sampai salah arti aja. Ya. Tapi kalau ini ya mas, maksudnya kan berbagai mata air itu kan selalu menawarkan pesonanya sendiri. Pesona sini mungkin ada yang dia spesialis untuk membersihkan diri, untuk penempaan diri. Lah kalau Sendang Senjaya sendiri ini sebenarnya apa? Kalau Sendang Senjaya itu sebetulnya memang bagus untuk apa ya? Olah vertikal, membersihkan badan dan hati, tapi puncaknya itu kayak memuncak kayak seolah-olah ya gini aja lah paling gampangnya, membuat proses manunggaling kawula Gusti itu harusnya prosesnya di situ awalnya, setelah membersihkan itu sih. Jadi kayak memvertikalkan diri. Jadi kalau Sendang Lanang kan khusus ke laki-laki, ada yang dibilang kalau mau menikah biar kelihatan aura wajahnya tambah ganteng di pelaminan. Kalau itu cenderungnya justru ya udah ya benar-benar untuk vertikal. Tuhan itu ada. Doanya kan cuma itu. Tuhan itu kan toh doanya kayak di situ tuh bukan yang aneh-aneh kan, cuma Tuhan itu ada. Tuhan lah saat kita prosesi ngomong Tuhan itu ada, mosok ya gak digudo kasarnya gitu loh. Yakin kamu Tuhan ada? Kalau aku malah kalus. Yakin Tuhan itu ada, nggak takutnya sama aku. Padahal kalau Tuhan itu ada kan berarti kita takutnya sama Tuhan. Yakin, kan gitu doang. Masih ada Tuhan, kayak gitu-gitu doang kan paling. Ya itu sih pun itu. Jadi kalau masuk situ nggak digoda itu, kalau saya mungkin mohon maaf, bukan saya lebih tahu. Ini sepengetahuan teman saya yang memberitahu bahwa harusnya kalau yang betul di situ, kalau mau memang jalan di situ memang harusnya digoda. Harusnya digoda. Justru itu bukan tempatnya angker. Esensi spiritualmu ya di situ puncaknya. Kalau nggak digoda itu ya rasain adem, ya fisik tuh akhirnya. Nanti memang digoda puncaknya memang akan di titik yang tadi saya ceritakan. Kalau saya airnya jadi kayak anget, terus logikanya harusnya nggak bisa tidur, itu tidur sampai dibanginin suara burung. Kalau kemarin suaranya apa ya kayak burung tuh malam? Oh no, ada. Udah selesai kan? Pas udah selesai. Pas akunya udah terus kita di depan itu masih nunggu itu kan, terus ada suara. Wah, kuwi suaranya kok ngono kuwi suara. Oh iya. Aku saya ngingetin ada suara kayak suara, kalau saya boleh katakan itu suara burung hantu lah mungkin, sejenis burung hantu. Cuma itu pertanda kalau saya waktu itu harus selesai. Ya. Tuh. Tapi berbicara tentang sebelum perjalanan ke Bali, kenapa Sendang Senjaya? Maksudnya kita berbicara tentang Jawa, maksudnya dirimu kan ada di Sidoarjo juga atau di Nganjuk itu kan, maksudnya kan banyak, ada Colotundo, ada apa? Why? Yeah. Kenapa Sendang Senjaya? Jadi balik lagi, yang saya lakukan waktu itu tanpa terpikirkan, jangankan di planning terpikirkan tuh nggak ada. Waktu itu karena memang kita ke Bali itu sebetulnya kita itu kan
Ya pengennya Mas Genta kalau bisa cerita di luar Bali. Kita ingin mencari cerita tentang guru besar Nusantara. Intinya poinnya itu guru besar Nusantara. Karena di Bali kita mencari cerita tentang sosok legenda di Bali yang ada hubungan dengan guru besar Nusantara. Teman saya waktu itu langsung bilang waktu di malam itu, intinya kalau dirimu mau ngulik tentang guru besar Nusantara, nggak mau kamu harus ya ibaratnya sowan lah, tak kenal maka tak sayang. Dari berbagai jalur, proses tuh banyak teman-teman. Proses untuk ritual itu bisa memulai di mana aja. Cuma bagi saya dan teman saya menginformasikan bahwa paling aman karena saya Muslim, ikutilah jalur Syekh Subakir waktu pertama kali mengenal guru besar Nusantara sampai puncak negosiasinya. Itu aman, cara aman. Jadi caranya banyak, saya yakin banyak. Jadi salah satunya Syekh Subakir dulu memulainya sebelum melakukan perjalanan bertemu guru besar Nusantara, proses negosiasi, numbal tanah Jawa dan sebagainya. Prosesnya dimulai dengan beliaunya tetap membersihkan diri, mandi besar di Sendang Senjoyo yang memang di literasi nggak ada. Itu saya dapat juga dari teman saya yang waktu itu mendadak, ayo kamu harus berangkat, saya telepon Mas Genta segala macam, nggak bisa itu. Jadi itu pilihan saya harus Sendang Senjoyo, karena habis dari Sendang Senjoyo nanti kita harus melanjutkan, ya balik lagi saya jelaskan di sekarang aja karena itu saya napak tilasnya ngikutin caranya saya Subakir dari Sendang Senjoyo, barulah kita ke Tidar. Itu kalau bertanya kenapa Sendang Senjoyo. Mungkin teman-teman yang lain di jalur spiritual yang lain ya bisa saja mulainya nggak harus Sendang Senjoyo, bisa aja di mana. Itu kan hanya sebuah cara ya. Menurut teman saya yang memberitahu, ini aja paling aman. Ya aman. Karena bagi saya yang Muslim ya jalur Syekh Subakir pas berjalan itu berarti kan ada sisi tauhid yang dimasukkan, sisi ketuhanan yang menurut saya aman banget lah ini. Keplesetnya saya itu masih aman gitu. Apa sih kepleset jatuh mati itu rasa Tuhan itu masih nempel itu aja. Karena kebetulan tokoh Syekh Subakir ini juga ada kaitan sama guru besar Nusantara juga. Dirimu terus memilih untuk cara aman lah bukan cuma 4 titik. Harusnya kalau nanti titik akhir gagal itu ngulang ke sama mirip-mirip ke Sendang Senjoyo, tapi ke Sendang mana, tapi ternyata untungnya selesai. Nanti titiknya apa kita lihat di episode selanjutnya. Ya, jadi ya mungkin teman-teman sekiranya sudah bisa menerka lah kalau kita berjalan Syekh Subakir itu ibaratnya habis dari Sendang Senjoyo kita harus kemana, harusnya sudah bisa sedikit-sedikit menerka, karena itu pun yang dilakukan Mas Kadi juga. Setelah dari Sendang Senjoyo kemana Mas? Tidar. Ya, dia habis ini berarti kita ke Tidar untuk menapak tilas apa yang dilakukan Syekh Subakir. Cara kita untuk hanya silaturahim lah, dengan cara ngikutin silaturahim, bahasanya jangan terlalu silaturahim kita hanya silaturahim aja dengan cara mengikuti cara Syekh Subakir yang menurut saya itu aman. Begitu teman-teman, jadi sekiranya di Sendang Senjoyo seperti ini dan perjalanan kita akan berlanjut lagi ke Gunung Tidar masih dengan mereka ulang apa yang dilakukan oleh bos saya. Simak terus perjalanan kita di Bukit Tidar dalam channel Bumi Nusantara. Sampai ketemu lagi teman-teman.